Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan ketiga tahun 2023 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hafidhul Hasim, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Saya mengajar di SMK Tasu Akbar Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 2 angkatan yang ketiga. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan bimbingannya agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca doa bersama dulu. Monggo, salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, hari ini kita awali dengan absen dulu ya. Tapi sebelum saya absen, perlu saya sampaikan tidak boleh membawa makanan minuman di lab ya, karena akan membahayakan diri kamu dan peralatan yang ada di lab. Ya, sesuai seperti biasanya, kita akan absensi menggunakan rapot. Bisa dipahami ya? Oke. Aprilia Mumaziah Eva Nur. Ada belum yang saya panggil? Sudah? Tidak ada ya? Ya, sehat semua adik-adik hari ini? Semangat hari ini? Walaupun sudah semangat, tapi Bapak akan tetap memberikan semangat pada kalian berupa sebuah motivasi. Apa motivasi hari ini, anak-anak ya? Setiap kita adalah mempunyai kesempatan belajar, tetapi tidak semua anak mendapatkan kesempatan belajar. Maka dari itu, pada saat hari ini Anda mendapatkan kesempatan belajar, Anda harus semangat. Berarti harus bersyukur. Paham ya, Dede ya? Ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu anak-anak harus bisa mengintegrasikan antar aplikasi perlengkapan kantor, Hari ini kamu akan mengintegrasikan dua, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Access. Paham? Microsoft Word dan Access. Artinya apa? Dua aplikasi itu akan digunakan secara bersamaan. Paham? Oke. Apa nantinya praktiknya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ya. Adik-adik, kemarin pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau membuat surat menyurat di pertemuan sebelumnya. Sudah bisa membahas surat semua ya? Sudah bisa? Nah, kita akan ada tantangan baru adik-adik. Ada sebuah permasalahan baru. Apa permasalahannya? Ya, permasalahannya apa? Jadi suatu hari kamu mau membuat sebuah undangan pernikahan kalian sendiri. Pengen nikah semua di sini? Dan di dalam undangan itu tentu saja apa saja kira-kira isi undangannya? Sebelum alamat, ya tentu saja nama dulu. Setelah itu, alamat cukup? Belum. Ada lagi? Nah, kota bisa. Nah, oke. Jadi ternyata dalam sebuah undangan butuh beberapa informasi yang harus Anda isikan. Haruskah diisi dengan tulis tangan sekarang? Masa ada cara yang lain? Apa memang caranya? Nah, dengan membuat aplikasi perkantoran dengan Word dan Microsoft Access bisa, Microsoft Excel bisa, yaitu label. Oke. Tapi sebelum lanjut, hari ini saya sampaikan bahwa untuk penilaiannya nanti saya akan membuat penilaian di dalam dua pertemuan. Pertemuan yang pertama, kita akan membuat formatnya dulu. Ya, pertemuan yang kedua, kita akan menghubungkan antara format Microsoft Word dengan Microsoft Access-nya.
Ya kan? Gitu. Terus nanti baru kita bisa mencetak labelnya. Nah, di dalam 2 pertemuan ini kita akan mengambil 3 penilaian. Atau saya akan mengambil 3 penilaian. 1, penilaian sikap. Nah, 2, penilaian pengetahuan. Dan 3, penilaian keterampilan. Ada berapa? 1, Penilaian sikap. 2, Pengetahuan. 2, 3. Dan 3 ya. Pada awal pertemuan ini saya akan mengambil nilai yang pertama, nilai pengetahuan melalui pretest. Silakan adik-adik buka e-learning kalian. Selesai belum adik-adik? Mbak Zulfa? Ya, terima kasih ya sudah mengerjakan pretest. Nilaimu udah muncul Mbak 80. Ya. Terus Mbak Safira, Idelia. Mbak Safira, nilainya masih 60, nggak apa-apa ya, karena masih pretest nggak masalah. Oke. Terus Mbak Aska, nggak apa-apa ya, nilai masih 40. Nanti berarti jenengan harus bekerja lebih giat lagi hari ini untuk bisa lebih paham lagi, ya. Oke, saya akan membagi kelompok kalian berdasarkan nilai yang sudah saya olah tadi. Kamu sudah ada nilai semua kamu. Saya akan membagi kelompoknya ya. Berarti Mbak semua ya. Mbak Aska sama Mbak Hasna. Kamu kan dapat 40 tadi Mbak Aska. Saya kelompokkan dengan Mbak Hasna yang dapat 80. Kan nanti biar nantinya bisa belajar bareng antara kalian berdua. Sudah saya siapkan adik-adik untuk bisa lebih lanjut mengerti tentang pembuatan label di Microsoft Word. Ada baiknya Anda perhatikan video yang akan saya tayangkan. Ya, dilihat videonya ya. Nah, nanti silahkan dicatat atau ditulis di handphone kamu boleh, di buku kamu juga boleh. Ya, dicatat hal-hal yang penting yang perlu Anda catat dalam video tersebut. Ya, oke. Ya, sudah selesai ya. Ya, walaupun hanya sebentar videonya. Coba saya minta Mbak Afika. Ya, di Afika ya. Apa yang bisa Anda lihat atau Anda catat dari video yang sudah saya tayangkan tadi? Ah, 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 ah. Hmm. Tanpa menggunakan tulis tangan. Coba ulangi lagi yang lebih santai aja. Gimana? Menggunakan Memager, Hmm. membuat label menggunakan tulis tangan. tanpa harus menulis tangan. Oke, sama yang Anda tangkap semuanya sama? Sama ya. Terima kasih Mbak Afika. Tepuk tangan dulu dong buat Afika. Oke. Oke ya. Tapi untuk lebih jelas lagi karena videonya itu cukup singkat, ada tadi berapa hanya 8 menit, saya akan menayangkan akan menyampaikan presentasi atau mungkin penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan label ya. Oke, bisa perhatikan ya, sudah saya siapkan materinya dan kita akan step by step akan saya jelaskan bagaimana cara membuat label. Nanti adik-adik bisa mendownload bisa mendownload bahan ajar yang sudah saya sampaikan di LMS atau di e-learning, plus nanti juga ada LKPD atau urutan cara mengerjakannya. Tapi sebelumnya nanti tak sampaikan dulu penjelasannya. Paham ya adik-adik ya? Ya, bisa kita mulai? Ya, oke, tentu saja ini yang membuat saya ya oleh Pak Hafidhul Hasim. Nah, ini judulnya integrasi antar aplikasi perkantoran. Ya, mail merger. Mail merger itu sebenarnya sudah familiar ya. Ada sebuah fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat. Seperti pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi, apalagi itu jenis pembuatan dokumen yang lainnya. Kelebihannya apa? Memudahkan membuat surat atau dokumen
membuat satu jenis surat saja dapat dikirim ke beberapa penerima yang beda. Itu kelebihan pembuatan mail merger. Oke. Apa saja sih yang ada di mail merger? Ternyata ada 4. Ya, bisa kita lakukan. 1, surat atau letter, bisa membuat surat. 2, membuat label. 3, membuat amplop. 4, membuat direktori. Nah, hari ini kita mau membuat yang mana? Membuat yang label, memanfaatkan yang label. Nah, komponen apa aja yang ada di mail merger? 1, main dokumen. Kalau di label berarti nanti dokumen utama labelnya, ya, main dokumen. Yang kedua adalah dokumen dokumen data source. Nah, data source atau sumber data. Jadi dokumennya itu ada 2. Dokumen nanti adalah masternya atau dokumen format labelnya. Yang kedua adalah data penerimanya. Oke, di mana kalau data dokumen utamanya pasti Microsoft Word dan dokumen datanya itu bisa Microsoft Excel. Ya, ini bisa Microsoft Outlook, Contact List, bisa Excel, dan bisa database akses. Ya, Anda bisa pilih beberapa cara yang tadi. Excel bisa, Access bisa, atau Office Outlook Kontak juga bisa. Tinggal pilih salah satu. Ya, oke. Lanjut. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah dengan klik My Links. Klik My Links. Menu My Link. Yang kedua, karena kita membuat label, klik label. Dan yang ketiga, klik New Label, di mana kita akan men-setting, ya, saya zoom dulu, membuat format label atau membuat ukuran label yang akan kita cetak. Dan hari ini sudah saya siapkan untuk labelnya. Nah, sudah saya siapkan di ukuran label yang sebenarnya yang nantinya akan kita cetak. Ya, insya Allah akan kita cetak di pertemuan yang kedua nanti. Paham ya? Ya, ini labelnya seperti ini. Kita namai dengan new label. Nah, kita klik new label, lalu Anda klik ini. Nah, di dalam settingannya, nah ini settingan new label ini agak banyak yang harus kita setting, yang harus kita atur. Yang pertama top margin dengan ukuran 2 mm atau 0,2 cm. Perhatikan bahwa untuk ukuran Anda harus tepat, ya, menggunakan satuannya. Apakah milimeter, apakah sentimeter, ya. Belakangnya harus jelas. 2 mm berarti 2 mm. Artinya sama dengan 0,2 cm. Jangan lupa angkanya spasi lalu diisi satuannya agar jelas. Yang kedua, side margin 2 mm. Yang ketiga, vertical pitch 34 mm. Horizontal pitch 67 mm. Terus label height 32 mm. Label width 64 mm. Number of cross itu adalah 3. Number down 4. Mana itu? Number across. Ya, berarti 1, 2, 3. Number down 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 kali 4, ada 12 label dalam nanti sekali cetak. Terus pack size-nya custom, berarti mengikuti ukuran ini. Ya, di mana ukuran label ini, kertas ini adalah 205 mm dan 140 mm sesuai yang ada petunjuk di label ini. Biar sama nanti kita settingnya. Setting di sini dan setting di komputer harus sama agar keluarnya juga tepat. Sampai sini dulu, adakah yang bertanya, adik-adik? Tidak, ya. Kita ada langkahnya sedang membuat penerima suratnya. Ini contoh jadi nama. Ini contoh lagi. Kalau sudah seperti ini. Nah, kita butuh berapa? Butuh berapa data dari penerima label? Apa saja? Oke, sudah selesai. Setelah itu Anda ketik di sini, ya, Anda entrikan namanya siapa, alamatnya mana, kotanya mana. Nah, kalau sudah selesai, sudah banyak 1000 tadi, Anda klik
Oh, oke. Nah, oke ya. Langkah selanjutnya setelah Anda memilih data sort, yaitu memasukkan data itu ke dalam label. Ini insert name, insert merger field. Oke. Dimasukkan ke sini. Ya, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nama, masukkan, alamat, kota. Lalu karena dalam satu halaman ada 12 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka, nah, setelah Anda memilih halaman satu ini, Anda harus ke next record berikutnya. Ya, next record berikutnya, lalu next record berikutnya. Ini next record berikutnya. Oke ya? Oke ya? Nah, sampai dengan 12 data. Oke, dilanjutkan. Nah, langkah berikutnya kalau sudah selesai akan tampil apa namanya? Kita bisa mencetaknya. Kita bisa mencetak. Nah, mencetak caranya tinggal klik finish merger field, finish and merger, lalu klik print documents, lalu klik all, berarti akan print semua. Maka kalau Anda ingin mencetak record 1 sampai 12, tinggal ditulis dicetak, di sini adalah mana ya? Tadi 1 sampai, klik aja from to. Jadi 1 sampai 12, maka akan tercetak record 1 sampai 12. Dalam satu ini akan tercetak 1 sampai 12 record yang berbeda beda. Oke, selesai sampai sini. Adakah yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau nggak ada berarti saya yang bertanya. Coba Adik Yumna. Adik Yumna. Dalam membuat label ada berapa dokumen Adik Yumna? Dokumen utama Microsoft Word, Ah. dokumen database akses, kedua ada 5. Oh, berarti ada berapa? 2 ya. Sama? 2 toh? 2 ya? Ya, terima kasih ya. Ternyata ada 2 saja. Oke, kalau ada yang bertanya, silakan Anda download LKPD yang ada di LMS dan download bahan ajarnya sekalian. Silakan. Oke, silakan. Silahkan berdiskusi untuk bisa menyelesaikan LKPD-nya. Saya kasih waktu berapa menit? 5-10 menit ya. Oke, ada pertanyaan Mbak Asna? Nggak ada ya? Oh, ada. Oke, tanya Mbak Asna, monggo. Saya LKPD, berapa kali pertemuan, Pak? Oke, untuk LKPD hari ini pertemuan untuk membuat label kita selesaikan sebanyak 2 pertemuan ya. Pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Oke, silakan dimusyawarahkan ya LKPD-nya. Sudah ya diskusinya ya? Sudah ya? Coba Mbak Aska, ya kalau sudah diskusi sama Mbak Asna ya. Mbak Aska, dari hasil diskusi kamu dengan Mbak Asna, kira-kira mana ada Mbak Aska? Berangkat? Oh ada, silakan. Mbak Aska, dari diskusi kamu dengan Mbak Asna, silakan disampaikan cara untuk membuat label seperti apa. Membuat data penerima, menghubungkan dokumen utama dengan data lalu cetak. Kalau mencetak dokumen, ya tepat sekali ya. Oke, jadi yang dijawab oleh Mbak Aska tepat sekali. Dokumen utama kita buat dulu, lalu buat membuat data penerima, lalu kita menghubungkan keduanya, lalu setelah itu cetak dokumen labelnya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita nantinya sampai selesai membuat label dulu ya, membuat format label dulu ya, atau dokumen utama dulu ya. Nanti baru pertemuan berikutnya kita hubungkan antara format label dengan penerima, lalu kita cetak. Paham ya? Paham, oke. Setelah berdiskusi dan kelompok, sudah dibagi tugas masing-masing kelompoknya Mbak Eva? Sudah? Kamu bagian apa? Dan Mbak Yuna ya? Mbak Yuna bagian apa berarti? Kamu buat apa? Kamu buat apa? Kamu nyetak, oke. Terus?
Mbak Yumna buat dokumen utamanya. Oke, sip. Oke, jangan lupa ya nantinya adik-adik sekalian, apa namanya, hasilnya nanti per kelompok harus presentasi di depan ya. Nanti pada minggu depan setelah Anda membuat label selesai, menghubungkan antara label dengan penerima selesai dan produk selesai, kamu harus presentasi ya, presentasi di depan nanti per kelompok, nanti akan saya nilai. Paham ya? Ingat ya, nilainya ada 3, nilai pengetahuan, nilai nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai keterampilan. Paham ya? Oke. Sudah dibaca semua LKPD-nya? Sudah? Oke, Mbak Afril. Nah, kira-kira ada masalah nggak Mbak Afril dalam pembuatan label dan untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi? Ada nggak? Tidak ada? Yakin Mbak Afril? Tidak ada? Oke, terima kasih Mbak April. Label sudah selesai belum labelnya? Selesai belum? Sudah? Oke, mohon maaf. Sekarang dikerjakan dulu labelnya. Saya kasih waktu berarti 10 menit. Oke anak-anak, waktu mengerjakan label sudah selesai. Jadi nanti kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk menghubungkan antara penerima undangan, penerima data label dengan labelnya ya. Dan jangan lupa nanti pertemuan selanjutnya saya akan mengadakan penilaian, yaitu penilaian ada apa? Sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi pertemuan hari ini sudah selesai kita membuat label, berikutnya adalah membuat data penerima label dan mencetak label. Dan jangan lupa setiap kelompok harus presentasi. Oke. Sebelum saya tutup dan sebelum pembelajaran selesai, silahkan rapikan dulu meja kursinya, komputernya, keyboardnya, dan peralatan yang lainnya. Adakah sampah di antara kalian, di dekat kalian? Kalau enggak ada, silahkan diambil. Kalau tidak ada, berarti silahkan Mbak, siapa yang bisa memimpin doa, silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan salah satu memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, tahap pertama saya akan mengabsensi kalian dulu ya. Mbak Aprilia, hadirah. Arulita, kurang tinggi, yang semangat. Oke. Mbak Luai, ya sudah terpanggil semua ya. Ya sudah. Oke, adik-adik, seperti pada pertemuan yang kemarin ya, pada pertemuan yang kedua ini pun saya akan mengingatkan ya bahwa kamu harus menjaga barang-barang yang ada di lab ini, nggak boleh membawa makanan ke sini atau minuman ke sini karena membahayakan dirimu dan peralatan yang ada di sini. Oke ya. Setelah kemarin kita praktik membuat label, selesai semua ya. Nah, hari ini kita akan melakukan tahap berikutnya, itu membuat apa? Label sudah. Yang kedua apa? Format labelnya sudah. Setelah itu penerima labelnya. Paham ya? Penerima labelnya, lalu nanti kita akan mencetak dan nanti jenengan juga akan presentasi, nanti juga akan tak nilai pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Jadi siap ya hari ini ya, adik-adik semuanya ya. Ya, oke. Ya, silakan Anda bisa menyelesaikan membuat data penerima labelnya. Silakan. Waktunya 15 menit, silakan membuat. Oke ya, sudah selesai semua ya, adik-adik ya, membuat labelnya ya. Sudah dihubungkan semua ya. Oke, berarti kita mulai presentasinya. Ya, kita mulai presentasinya. Ingat, presentasi juga akan saya nilai. Ya,
nanti juga pada saat presentasi Anda boleh berkomentar terhadap presentasi teman kamu ya. Yang aktif berkomentar juga nanti akan saya nilai. Oke, silahkan. Yang pertama dari kelompoknya Mbak Aska dan Mbak Hasna. Silahkan. Ini hasil dari pekerjaan kamu dijelaskan. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Nah, jadi ada berapa label yang kamu cetak dan satu halaman? Ini ada 12 label. Jadi nama, alamat sama kota. Nama, alamat sama kota. Coba di teman-temannya diperlihatkan lebih dekat lagi coba ya. Lebih dekat lagi. Ya itu hasil pekerjaannya Mbak Aska ya. Ya. Oke. Sudah bisa lihat semua ya? Ya, sudah lihat semua. Oke, Mbak Aska dan Mbak Naila tak nilai dulu ya, terus boleh duduk kembali. Oke, sip. Kita duduk kembali. Oke, kelompok berikutnya Mbak Nuri sama Mbak Tanfisa, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar enggak dari yang disampaikan oleh Mbak Nuri sama Tanfisa? Sama ya? Bisa ya? Ya, bisa ya. Oke, ada yang mau berkomentar? Dapat nilai loh nanti kalau komentar loh. Hah? Atau dari hasil karya tadi? Coba lihat. Lihat hasil Mas Mbak Aska. Ya, ini ternyata masih ada beberapa yang kurang ke tengah ya, kurang ke atas sedikit ya. Ya, harusnya bisa diatur lagi biar nantinya di ataskan sedikit nggak apa-apa, biar lebih luas lah di tengah-tengah. Ya, terima kasih. Ya, yang terakhir presentasi dari Pak Tanfisa dan Mbak Nuriah, terima kasih. Semuanya sudah presentasi hari ini dan semua sudah mendapatkan nilai. Silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kamu yang terakhir. Ya. Nah ini buat hadiah buat kamu ya, buat kenang-kenangan ya, hasil karya kamu sendiri, Pak Aska. Ya, adik-adik, sekarang silakan Anda upload LKPD ke LMS. Ya, silakan. Sudah semua LKPD dikumpulkan? Sudah? Ya, kok belum bisa? Ya, coba tak bantu kalau sudah. Oh, sudah bisa. Terima kasih. Nah, sekarang tahap terakhir Anda silakan kerjakan post testnya 10 menit. Ingat, kalau kemarin pretestnya cuma dapat 60, 40, pas post test harus lebih baik lagi ya. Silakan dikerjakan lebih teliti lagi karena Anda sudah belajar tadi. Silakan. 10 menit ya post testnya ya. Udah ya, waktu post tesnya sudah selesai, nilai Anda juga sudah selesai, sambil nggak apa, sambil selesai. Oke ya, ada semuanya. Waktu mengerjakan post tesnya sudah selesai dan nilainya juga sudah muncul ya. Nanti ada dua pilihan. Yang lulus berarti Anda boleh ikut pengayaan, yang belum lulus berarti Anda harus mengikuti remedial. Caranya seperti apa? Anda harus mengikuti pembelajaran materi-materi mana yang belum bisa akan kita ulang kembali ya. Seperti materi pembuatan label tadi yang Anda belum bisa akan kita ulang kembali. Yang udah lulus boleh mengikuti pengayaan dengan materi-materi yang lebih baru lagi. Paham ya adik-adik ya? Nah, terus adik-adik nanti tak minta untuk mengisi lembar refleksi ya. Lembar refleksi yang nantinya akan saya bagikan melalui LMS juga. Nanti silahkan diisi melalui LMS tadi, terus nanti buat refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Paham ya adik-adik ya? Nah, oke. Saya sudah mendapatkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap daripada kalian. Nah, paham ya? Oke. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan materi yang baru tentang Microsoft Excel. Kalau materi tentang Microsoft Word sudah selesai pada pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan ke Microsoft Excel atau program pengolahan angka. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan adik-adik bisa rapikan kembali peralatan labnya. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kita akhiri dengan berdoa dulu. Salah satu mungkin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amin. Ya Rabbal alamin.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.